Pada kali ini kita bahas tentang struktur organisasi termasuk tugas CEO startup beserta tim manajemennya pada perusahaan rintisan atau perusahaan yang telah lama berdiri. Struktur organisasi startup. Struktur organisasi pada perusahaan berguna untuk memperjelas fungsi dan tanggung jawab masing-masing jabatan agar tidak terjadi tumpang tindih. Oleh karena itu, pembuatan struktur organisasi sejak awal perusahaan dirintis merupakan bagian yang tidak terelakkan termasuk pada perusahaan startup yang baru berdiri. Apabila perusahaan startup yang baru berdiri jumlah karyawannya kurang dari 5, maka struktur organisasi atau jabatan bisa dibagi ke dalam 3 tingkatan, yaitu CEO, CTO, staff. Apabila perusahaan memiliki jumlah karyawan antara 20 sampai 25 atau lebih dari 30 orang, maka struktur organisasi perlu dikembangkan dengan jabatan tertinggi dimulai dari CEO, kemudian CTO, CFO, VP pemasaran, bisa ditambahkan CMO, COO, ini satu level. Kemudian di bawahnya adalah manager dan di bawahnya lagi adalah staff. Yang perlu diingat bahwa di atas CEO terdapat dewan direksi atau board of directors yang ditunjuk oleh pemegang saham perusahaan. Kemudian terdapat penasihat sebagai jembatan penghubung antara dewan direksi dan CEO. Pada level tertinggi semua startup terdapat 6 anggota inti, yakni CEO, CTO, CFO, VP pemasaran, CMO, dan COO. Namun begitu, jabatan level tertinggi disesuaikan dengan kondisi perusahaan karena industri yang berbeda memerlukan anggota inti yang berbeda pula. Penting untuk menyerahkan tanggung jawab secara jelas pada masing-masing bagian agar semua berfungsi secara efektif dan efisien. CEO atau Chief Executive Officer merupakan pimpinan tertinggi dan paling penting dalam startup karena bertindak sebagai perwakilan perusahaan tersebut. Kualitas CEO sering menentukan apakah perusahaan akan sukses atau tidak. CEO dengan kepemimpinan yang kuat akan menciptakan tim yang solid untuk mencapai tujuan perusahaan dan membentuk kultur perusahaan yang sehat. CEO yang lemah dan gagal memotivasi timnya akan berdampak pada perusahaan, bahkan tidak mampu menjual produknya. Secara umum, tugas CEO startup sebagai berikut, yaitu merancang dan mengomunikasikan visi perusahaan, merekrut anggota tim dan mampu memotivasi anggota tim, meramalkan tren pasar, menguraikan strategi bisnis perusahaan, membangun hubungan dengan investor, mengatur pembiayaan dan anggaran. Selanjutnya, yang perlu diperhatikan pula bahwa tugas CEO startup termasuk membangun hubungan yang baik dengan para investor, mendengarkan pendapat mereka dan juga anggota timnya. Jika kalian membangun sebuah perusahaan, tanyakan kepada diri sendiri apakah kalian memiliki keterampilan manajemen yang cukup untuk keperluan tugas CEO startup. Apakah kalian cukup kreatif untuk melakukan inovasi untuk organisasi? Dan apakah memiliki passion untuk mengembangkan teknologi dan produknya? Apabila tidak, maka lebih baik merekrut orang dengan keterampilan manajemen yang baik untuk menjadi CEO. Yang kedua adalah CTO atau Chief Technology Officer. Apabila kalian sebagai founder startup namun tidak memiliki keahlian untuk mengembangkan ide-ide, maka perlu merekrut seorang CTO. Secara umum, CTO bertanggung jawab pada kualitas produk akhir karena ia mengelola tim rekayasa selama prosesnya. Seorang CTO penting untuk bertindak baik sebagai ahli teknologi maupun seorang pemimpin. Tugas dari CTO adalah sebagai berikut: menyatukan pengembangan produk, memahami perkembangan teknologi saat ini dan mengadopsinya, mengelola pengembangan produk. Apabila perusahaan baru berdiri, jabatan CEO bisa dirangkap oleh CEO di masa awal-awal pembentukan perusahaan. Namun, apabila perusahaan telah berkembang, merekrut seorang CTO adalah pilihan. Biasanya, startup Silicon Valley merekrut manajer produk dan anggota dewan direksi sebelum merekrut seorang CTO. Manajer produk dimotivasi untuk bekerja lebih keras dengan harapan bisa diangkat menjadi CTO di kemudian hari. Kemudian selanjutnya adalah CFO, Chief Financial Officer. Tugas dari CFO berkaitan dengan pelaporan, penggalangan dana, dan penganggaran. Pada startup yang baru berdiri, CFO biasanya bertanggung jawab pada penggajian dan sumber daya manusia. CFO memiliki tugas sebagai berikut: membentuk strategi penggalangan dana, membuat keputusan yang berhubungan dengan sumber daya manusia, termasuk merekrut, memecat, menggaji, keuntungan, akuisisi, dan lain sebagainya, dan juga merumuskan dokumen keuangan, serta membahas kesehatan keuangan dengan CEO.
Wakil Presiden Penjualan atau Vice President of Marketing, VP Penjualan. Secara umum, Wakil Presiden Penjualan berkaitan dengan marketing atau penjualan untuk menghasilkan keuntungan. VP Penjualan atau Vice President of Marketing memiliki tugas sebagai berikut: menghasilkan keuntungan, mengembangkan strategi marketing bersama dengan CMO, memahami kebutuhan konsumen, dan mengembangkan nilai tambah yang menarik. Selanjutnya adalah CMO, Chief Marketing Officer. Bertugas untuk mengembangkan strategi pemasaran perusahaan yang meliputi kehumasan, riset pasar, dan branding atau pencitraan. Selain itu, CMO juga bertugas untuk mengembangkan strategi pemasaran bersama dengan VP Marketing. Kemudian kedua adalah melaksanakan riset pasar. Selanjutnya adalah pencitraan dan kehumasan. Kemudian struktur organisasi selanjutnya adalah COO, Chief Operating Officer. Bertanggung jawab atas operasional internal perusahaan. Untuk startup yang baru berdiri, bukan hal yang biasa untuk merekrut COO. Tugas utama dari CEO adalah mengatur perusahaan sebagai penghubung antara karyawan dengan CEO, mengatur bisnis inti. Startup yang baru berdiri, semua jabatan di atas tidak harus ada. Umumnya, seorang CEO menghandle semua tanggung jawab yang dijelaskan di atas. Hal yang biasa, seorang CEO pada startup yang baru berdiri juga merangkap sebagai tenaga pemasaran. Namun begitu, seiring perkembangan perusahaan, maka jabatan akan semakin terspesialisasi untuk memudahkan dan memaksimalkan pekerjaan. Kemudian selanjutnya adalah BOD atau Board of Directors atau Dewan Direksi. BOD memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dari CEO. Biasanya yang menjadi BOD adalah orang yang ditunjuk oleh pemegang saham perusahaan. Adapun tugas dari BOD adalah memilih dan menyarankan CEO, membantu CEO untuk mengembangkan visi perusahaan dan membuat keputusan besar, memastikan perusahaan melewati compliance check, yaitu audit yang dilaksanakan untuk memeriksa apakah sebuah perusahaan telah mengikuti aturan dan regulasi yang ditetapkan oleh otoritas atau sistem pengendali internal dalam kegiatannya. Kemudian ketiga adalah mengesahkan keputusan CEO, begitu juga strategi dan visi perusahaan secara umum. BOD terdiri dari beberapa personel. Berikut struktur dari BOD, yaitu Ketua Dewan, Dewan Internal umumnya terdiri atas 2 atau 3 pejabat eksekutif perusahaan yang masih aktif, dan selanjutnya adalah anggota Dewan Eksternal yang terdiri atas investor dan ahli industri, umumnya 1 sampai 3 orang. Kemudian tahapan mengembangkan tim. Pada saat awal startup dibentuk, tidak semuanya posisi jabatan dibutuhkan. Kadang pendiri startup yang bertindak sebagai CEO menjalankan tugas semuanya. Namun, cara demikian tidak efektif apabila ingin memajukan startup. Seiring perjalanan startup, maka anggota tim perlu dibentuk dengan masing-masing tugas dan tanggung jawab yang jelas. Berikut tahapan dalam mengembangkan tim. Tahap pertama adalah pada tahap seed. Tahap ini startup baru dibentuk oleh pendirinya. Pada saat awal pendirian biasanya terdiri dari 1 atau 2 orang, dan apabila startup sudah berbentuk badan hukum yang terdiri minimal dari 2 orang, maka satu bertindak sebagai CEO dan satunya lagi bertindak sebagai CTO. Dalam sudut pandang investor, 2 orang atau lebih yang bertindak sebagai co-founder lebih bisa diandalkan daripada hanya 1 orang pendiri, karena ketika 1 orang pendiri tersebut pergi, maka startup masih bisa dilanjutkan oleh pendiri yang lainnya dan membagi tugas kepada beberapa orang, membuat startup lebih efisien. Kemudian pada tahap ini perlu mendefinisikan peran CEO dan CTO dengan jelas. Apabila memerlukan tenaga lain, misalnya tenaga keuangan atau marketing, bisa melalui outsource. Outsource merupakan pilihan alternatif yang lebih murah daripada harus merekrut karyawan sendiri pada masing-masing bagian. Kemudian yang ketiga adalah pada tahap advance. Tahap ini pengguna produk startup sudah bisa diukur, dan ketika berencana untuk ekspansi secara global, maka diperlukan untuk merekrut seorang CMO untuk pemasaran dan CFO untuk penganggaran. Kemudian pada tahap exit, apabila startup telah berencana untuk exit, maka perlu untuk merekrut tenaga eksekutif untuk menduduki posisi CTO, CMO, CFO, COO, dan VP pemasaran di bawah CEO, di mana masing-masing tenaga eksekutif tersebut untuk membawahi direksi, manajer, dan staf. Keempat tahapan di atas merupakan gambaran cara mengembangkan tim dan tentunya perlu disesuaikan dengan kondisi dan keadaan anggaran dari masing-masing perusahaan. Kemudian adalah membangun tim yang solid. Jadi dalam berbisnis dibutuhkan tim yang solid. Tim yang dimaksud adalah pemimpin usaha dan para pegawai. Membantu tim yang solid memang membutuhkan waktu dan proses yang panjang dan konsisten terhadap cita-cita perusahaan. Unsur tim solid. Oleh karena itu, untuk membangun tim yang solid diperlukan beberapa unsur, yaitu yang pertama adalah orientasi pada konsumen. Apa yang dilakukan oleh tim perusahaan harus berorientasi pada konsumen, dan masing-masing bagian harus bekerja secara efektif dan efisien untuk melayani konsumen.
Yang kedua adalah integritas, yaitu profesionalisme, kejujuran, etika harus dijunjung tinggi. Dan juga rasa memiliki. Rasa memiliki dapat dibuktikan dengan dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap perusahaan. Kemudian selanjutnya adalah unsur dari tim solid yaitu kepemimpinan, yaitu mampu menjadi panutan dalam bekerja. Kemudian pemberdayaan, yaitu memberikan penghargaan kepada yang berprestasi. Kemudian selanjutnya adalah kerjasama tim, yaitu kerjasama yang solid, lakukan perbaikan berkelanjutan dan saling mengisi kekurangan masing-masing. Ketika kalian membangun bisnis, jangan lupa untuk membangun jaringan atau networking. Jangan harap kalian bisa sukses menjalankan usaha tanpa bergaul dengan pengusaha yang lebih sukses. Perbanyak bergaul dengan pengusaha dan bergabunglah dengan komunitasnya untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman bisnis yang bisa kalian terapkan untuk pengembangan bisnis kalian agar lebih berkembang. Apa saja ciri tim yang baik? Roskim Barovsky, pendiri CrowdSpring, sebuah startup yang bergerak di bidang crowdsourcing design, berpendapat bahwa tim yang baik adalah yang bersemangat, fleksibel, dan jujur. Sebuah tim juga harus memahami kultur perusahaan dan bersama-sama mewujudkan visi CEO-nya bagi kemajuan perusahaan. Untuk menemukan anggota tim yang baik, banyak pendiri perusahaan meminta teman-teman dekatnya, rekan kerja, dan mantan teman kelas mereka, lalu memilih satu di antaranya yang mereka percaya bisa membentuk kerjasama yang baik. Selain itu, ada juga yang merekrut anggota tim dari acara, inkubator, dan lokakarya startup. Kalian juga bisa bertanya kepada advisor untuk merekomendasikan anggota tim. Bill Libin, CEO Evernote, sebuah startup pengelola dokumen online populer dari Silicon Valley dengan lebih dari 34 juta pengguna di seluruh dunia, menekankan pentingnya sumber daya manusia dan merekomendasikan untuk merekrut orang yang lebih pintar daripada diri kalian. Banyak CEO di Silicon Valley setuju tentang pendapat ini. Shigetoshi Umeda, pendiri perusahaan Deno, sebuah perusahaan startup iklan online pertama dunia yang menggunakan layanan iklan Viewable Time, yaitu rentang waktu penayangan iklan di layar pengguna, menggunakan beberapa strategi dalam merekrut orang yang lebih hebat dari dirinya, yaitu dengan cara yang pertama, tawarkan pilihan saham. Yang kedua, jadwalkan pertemuan yang cukup sering. Ketiga adalah bangun hubungan atas dasar saling percaya. Jika kalian berhasil merekrut orang yang lebih pandai dari diri kalian, bisnis yang kalian kembangkan akan memiliki potensi untuk maju dan sukses. Dan yang selanjutnya adalah perlunya mentor. Lebih bagus lagi apabila kalian memiliki mentor dalam berusaha. Mentor ini akan menjadi tempat kalian bertanya pada saat kalian menghadapi masalah. Kalian bukan hanya mendapatkan pengetahuan praktis, tapi juga peluang untuk mendapatkan modal. Sumber modal bisa dari mana saja. Sebagian besar ada di komunitas kalian, maka bergaullah dengan komunitas wirausaha. Ketika membangun bisnis, tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan diri, maka dibutuhkan orang lain untuk membantu usaha yang kita jalankan. Di antaranya dengan cara menggunakan jasa konsultan bisnis yang dapat membantu dalam perencanaan bisnis, seperti melakukan strategi mengelola usaha, pinjaman modal, dan menghadapi pesaing. Jika kalian merasa berat untuk menggunakan konsultan bisnis, maka kalian bisa mencari ilmu melalui seminar, buku, web, ataupun dari orang yang kalian anggap mampu menuntun bisnis kalian. Para pengusaha selalu bersikap open-minded dan mendengar nasihat dari berbagai pihak, tapi keputusan akhir tetap ada di tangannya. Komunikasi yang baik dan kemampuan menjual merupakan kunci sukses saat memulai usaha. Kemampuan untuk memahami dan menguasai hubungan dengan pelanggan akan membantu mengembangkan usaha pada fase itu. Perlunya membangun jaringan bisnis dan kerjasama tim. Bisnis merupakan kerjasama tim. Bisnis merupakan kerja tim, oleh karena itu diperlukan kerjasama yang solid di antara semua personil yang terlibat di dalamnya. Jangan pernah mengerjakan segalanya sendiri karena setiap orang memiliki keterbatasan, baik keterbatasan waktu maupun kemampuan. Ketika kalian merancang suatu produk, jangan merancang sendiri, diskusikan dengan konsultasi bisnis atau rekan bisnis yang menguasai di bidang itu, sehingga produk yang dihasilkan menjadi produk best seller. Lebih banyak orang yang diajak diskusi, lebih banyak masukan yang kalian terima. Ibarat pepatah yang mengatakan banyak kepala lebih baik daripada satu kepala, di mana ide yang dihasilkan saling melengkapi. One man show akan kalah oleh man show. Pengusaha yang bekerja sendirian akan kalah oleh mereka yang bekerja dengan melibatkan banyak orang atau tim. Ingatlah bahwa bisnis itu merupakan pekerjaan yang berhubungan dengan pihak lain, relasi, klien, rekan bisnis. Oleh karena itu, membangun jaringan relasi dan kerjasama dalam bisnis mutlak diperlukan. Orang pintar adalah orang yang bisa mempekerjakan orang yang lebih pintar dari dirinya sendiri untuk bekerja demi kepentingannya, dan bukannya menjadi orang pintar bagi dirinya sendiri.
Jika kalian tidak bisa memasak, maka delegasikan kepada orang lain atau koki yang ahli memasak. Carilah partner yang bisa melengkapi kekurangan kalian. Jadi jangan terlalu menguasai semua bidang sendiri. Disinilah letak diperlukannya pendelegasian kepada orang lain. Yang perlu dikuasai adalah aspek manajemen bisnisnya. Demikian tugas CEO startup dan struktur organisasi pada perusahaan rintisan. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua dan jangan lupa subscribe channel mikhaelabinar.com.